Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Sigit. Di sini akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian. Saya mengajar ekonomi di MAN 2 Banyuwangi. Langsung saja, ayat jurnal penyesuaian mempunyai fungsi adalah untuk memperbarui beberapa nilai akun buku besar sehingga neraca saldo akan menampilkan jumlah yang sebenarnya. Yang akan kita bahas di sini adalah AJP tentang beban dibayar di muka atau prepaid expense. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, jika di neraca saldo menggunakan perkiraan harta, maka yang dicatat dalam AJP adalah yang sudah jadi beban. Dan yang kedua, sebaliknya, jika di neraca saldo menggunakan perkiraan beban, maka yang dicatat dalam AJP adalah yang masih jadi harta. Yang pertama menggunakan metode harta atau dicatat sebagai harta. Contoh soalnya, yang pertama, pada neraca saldo, sewa dibayar di muka 24 juta. Dan keterangan per 31 Desember, sewa dibayar 1 Mei 2019 untuk masa 2 tahun. Nah, untuk beban dibayar di muka, itu pasti ada hubungannya dengan neraca saldo untuk menentukan kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Contohnya di sini, di neraca saldo, sewa dibayar di muka 24 juta. Karena sewa dibayar di muka termasuk harta, maka dikatakan bahwa neraca saldonya menggunakan perkiraan harta. Sehingga dikatakan neraca saldonya menggunakan perkiraan harta, maka yang dicatat dalam AJP adalah yang sudah jadi beban. Maka AJP-nya, kalau yang sudah jadi beban, pasti debitnya adalah beban. Kita permudah dengan huruf B, dan yang kedua harta. Kemudian kita panjangkan nama akunnya, karena tadi yang dibahas adalah sewa, maka di sini akunnya menjadi beban sewa. Dan untuk harta, sewa agar menjadi harta maka harus ada kata dibayar di muka, sehingga sewa dibayar di muka. Nah, di sini AJP-nya 31 Desember seperti yang ada di soal keterangan per 31 Desember. Penghitungannya adalah Rp24 juta, karena di soal adalah 24 juta, dibagi dengan 24 karena untuk masa 2 tahun, karena 1 tahun 12 bulan, maka 2 tahun adalah 24 bulan. Sehingga di sini 24 kali 8. Nah, 8 di sini dari mana? Dari rumus yang kita ambil tadi. Karena di neraca saldo menggunakan perkiraan harta, maka yang dicatat adalah yang sudah jadi beban. Nah, ini untuk 2 tahun, 1 Mei 2019 sampai dengan 1 Mei 2021. Yang akan kita ambil adalah yang sudah jadi beban, yaitu sebelum AJP. Karena ibarat kita melangkah dari tanggal 1 Mei 2019 sampai 2021 itu yang sudah, kalau sampai dengan AJP adalah sampai dengan ini 1 Mei 2019 sampai 31 Desember 2019. Sehingga bulannya adalah Mei, kita hitung Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan, sehingga kalikan 8 akan menghasilkan
8 juta. Maka AJP per 31 Desember 2019 di sini akunnya tadi beban sewa di sebelah debit 8 juta dan sewa dibayar di muka di kredit 8 juta. Contoh soal yang kedua. Perhatikan neraca saldo perusahaan Sejahtera Abadi tahun 2018. Di sini ditayangkan tabel dengan soal keterangan per 31 Desember 2018 sewa dibayar 1 Mei 2018 untuk masa 2 tahun. Nah, AJP-nya di sini kita lihat tabelnya, yaitu sewa dibayar di muka. Jadi karena ada hubungannya dengan neraca saldo, maka kita lihat di tabelnya, kita lihat akun mulai kas sampai dengan beban listrik yang ada tulisannya sewa itu apa. Nah, di sini yang ada tulisannya sewa adalah sewa dibayar di muka. Maka dikatakan bahwa neraca saldonya menggunakan perkiraan harta, maka AJP yang akan kita catat adalah yang sudah jadi beban. Maka debitnya beban, kreditnya harta. Kemudian kita panjangkan nama akunnya. Nanti karena bicara tentang sewa, maka di sini bebannya beban sewa dan hartanya berupa sewa dibayar di muka. Nah, angkanya itu adalah 24 juta dibagi dengan 24 karena masanya 2 tahun kali 8 karena yang sudah jadi beban yaitu mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai dengan AJP, maka kali 8 sama dengan 8 juta sehingga AJP-nya per 31 Desember 2018 beban sewa di debit 8 juta dan kreditnya sewa dibayar di muka 8 juta. Untuk contoh soal yang ketiga, pada neraca saldo iklan dibayar di muka 6 juta untuk 6 kali penerbitan. Keterangan per 31 Desember 2018, iklan yang telah terbit 4 kali. Nah, maka AJP-nya sama, karena iklan dibayar di muka termasuk harta, maka dikatakan neraca saldonya menggunakan perkiraan harta. Maka yang dicatat dalam AJP adalah yang sudah jadi beban. Maka debitnya beban, kreditnya adalah harta. Maka beban iklan di debit dan iklan dibayar di muka di sebelah kredit. Angkanya adalah dari 6 juta dibagi dengan 6 kali penerbitan kali 4 adalah yang sudah jadi beban atau iklan yang telah terbit. Ya, kali 4 sama dengan 4 juta. Maka di sini AJP-nya per 31 Desember 2018 menjadi beban iklan di debit sejumlah 4 juta dan iklan dibayar di muka sejumlah 4 juta. Contoh soal yang nomor 4. Nah, di sini pada neraca saldo iklan dibayar di muka 6 juta untuk 6 kali penerbitan. Keterangan per 31 Desember 2018, iklan yang belum diterbitkan 4 kali. Maka neraca saldonya di sini menggunakan perkiraan harta. Karena iklan dibayar di muka termasuk harta, maka yang dicatat dalam AJP adalah yang sudah jadi beban. Maka pasti debitnya adalah beban dulu, kreditnya hartanya. Baru kita panjangkan nama akunnya. Tadi karena bicara iklan, maka di sini beban iklan, demikian juga hartanya, jadi iklan dibayar di muka. Angkanya senilai berapa, maka kita hitung dari angka 6 juta dibagi dengan
6 karena 6 kali penerbitan kali 2. Karena logikanya di sini 6 kali terbit belum terbit 4, sehingga yang sudah terbit atau yang sudah jadi beban otomatis 2, sehingga di sini dikalikan 2. Hasilnya 2 juta, maka untuk AJP-nya adalah beban iklan 2 juta di sebelah debit dan iklan dibayar di muka di sebelah kredit senilai 2 juta. Lanjut, soal nomor 5. Ini bentuknya tabel. Keterangan per 31 Desember 2018, iklan 10 kali terbit. Iklan yang telah terbit 6 kali, maka jurnal penyesuaiannya. Nah, kita lihat karena di neraca saldonya ini berbentuk tabel, maka kita lihat yang ada tulisannya iklan. Dari mulai kas sampai dengan beban listrik. Di sini iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka termasuk harta, maka dikatakan bahwa neraca saldonya menggunakan perkiraan harta. Sehingga yang dicatat dalam AJP adalah yang sudah jadi beban, maka debitnya beban dulu, kreditnya harta. Maka akunnya akan muncul beban iklan di debit dan iklan dibayar di muka di sebelah kredit. Nah, untuk angkanya, cara penghitungannya adalah tadi iklan dibayar di muka 10 juta, sehingga 10 juta dibagi dengan 10 karena 10 kali penerbitan kali 6. Karena yang sudah jadi beban yaitu 6 kali. Itu telah terbit 6 kali, maka kali 6 sehingga hasilnya 6 juta. Maka AJP per 31 Desember 2018, beban iklan di debit 6 juta, iklan dibayar di muka di sebelah kredit 6 juta. Contoh soal yang ke-6. Di sini juga berbentuk tabel, akan tetapi soalnya agak berbeda, yaitu keterangan penyesuaian per 31 Desember, iklan tersebut 5 kali terbit, iklan yang belum terbit 3 kali. Nah, di sini kita lihat tabelnya, yaitu muncul akun iklan dibayar di muka. Maka dikatakan bahwa neraca saldonya menggunakan perkiraan harta, maka yang dicatat dalam AJP adalah yang sudah jadi beban, maka yang didebit adalah beban dulu, baru hartanya. Maka debitnya beban, iklan, kreditnya iklan dibayar di muka. Nah, angkanya berapa? Tadi iklan dibayar di muka 10 juta. Per 5, karena 5 kali terbit, kali 2, 2 adalah yang sudah jadi beban. Yang sudah jadi beban yaitu yang sudah terbit. Kalau 5 kali terbit, belum terbit 3, maka logikanya yang sudah terbit adalah 2, maka kalikan 2 sehingga hasilnya 4 juta. Maka untuk AJP per 31 Desember 2018, beban iklan di sebelah debit 4 juta dan iklan dibayar di muka 4 juta di sebelah kredit. Nah, yang kedua menggunakan pendekatan beban. Contoh soalnya, pada neraca saldo akun beban sewa 12 juta, keterangan per 31 Desember 2019, sewa dibayar 1 Maret 2019 untuk masa 1 tahun. Maka di sini ketika neraca saldo akun beban sewa 12 juta, dikatakan bahwa neraca saldonya menggunakan perkiraan beban. Karena di sini yang muncul adalah beban sewa. Neraca saldonya menggunakan perkiraan beban, maka yang dicatat dalam AJP adalah yang masih jadi harta. Ini yang masih jadi harta. Maka untuk AJP-nya hartanya dulu masih jadi harta, maka hartanya bertambah. Hartanya dulu di sebelah debit
dan kreditnya bebannya. Kemudian kita panjangkan seperti biasa, hartanya berupa sewa dibayar di muka dan kreditnya beban sewa. Cara penghitungannya untuk nilainya, maka tadi 12 juta dibagi dengan 12 karena 1 tahun kalikan 2. Yang masih jadi harta adalah 2. Karena di sini ilustrasinya untuk soal ini 1 Maret 2019 sampai 1 Maret 2020. Sehingga yang kita perhatikan setelah AJP karena yang masih jadi harta. Jadi Desember tidak dihitung, kita mulai hitung mulai Januari, Februari. Maret juga tidak dihitung karena Maret masih baru 1 hari, maka Maret tidak dihitung. Sehingga hasilnya 2 juta tadi, maka AJP-nya per 31 Desember 2019, sewa dibayar di muka di sebelah debit dan beban sewa di sebelah kredit 2 juta. Untuk contoh soal yang kedua, di sini menggunakan tabel, maka langsung kita lihat pertanyaannya atau soalnya, yaitu keterangan penyesuaian per 31 Desember 2018, sewa dibayar 1 Maret 2018 untuk masa 1 tahun. Kita lihat di tabel neraca saldonya menggunakan beban sewa 12 juta, artinya bahwa neraca saldonya menggunakan perkiraan beban. Maka yang dicatat dalam AJP adalah yang masih jadi harta, maka debitnya harta dulu, kemudian beban. Hartanya berupa sewa dibayar di muka di sebelah debit dan beban sewa di sebelah kredit. Tinggal kita mencantumkan angkanya berapa. Kita hitung tadi bahwa beban sewa 12 juta, maka 12 juta dibagi dengan 12 karena untuk masa 1 tahun, kalikan 2. Yang masih jadi harta berarti setelah Desember, sehingga bulan Januari dan Februari. Desember tidak dihitung karena sudah berlalu, dan 1 Maret juga tidak dihitung karena baru tanggal 1, berarti baru 1 hari, maka Maret tidak dihitung. Maka hasilnya 2 juta, sehingga AJP-nya untuk per 31 Desember 2018, sewa dibayar di muka di debit sejumlah 2 juta dan beban sewa di sebelah kredit 2 juta. Contoh soal yang ketiga berupa soal cerita. Di sini neraca saldonya menggunakan perkiraan beban, yaitu beban iklan 10 juta, maka neraca saldonya menggunakan beban, maka AJP-nya adalah yang dicatat adalah yang masih jadi harta. Nah, yang masih jadi harta, sehingga debitnya harta dulu, baru kreditnya beban. Hartanya berupa iklan dibayar di muka dan bebannya beban iklan. Kemudian rupiahnya, tadi beban iklan 10 juta, maka 10 juta dibagi dengan 10 karena 10 kali tayang, kalikan 3. Karena yang masih jadi harta adalah 3. Logikanya 10 kali tayang, sudah tayang 7, maka yang belum tayang adalah 3. Maka kalikan 3, hasilnya 3 juta. Maka AJP per 31 Desember 2019 adalah iklan dibayar di muka di sebelah debit 3 juta dan beban iklan di kredit 3 juta. Untuk contoh soal yang keempat adalah
Di sini neraca saldo menggunakan perkiraan beban. Maka yang dicatat dalam AJP adalah yang masih jadi harta. Maka debitnya otomatis harta dulu, baru kreditnya beban. Hartanya berupa iklan dibayar di muka dan bebannya beban iklan. Nah, penghitungannya yaitu 10 juta, tadi 10 juta dari sini dibagi dengan 10 karena 10 kali tayang, kali 8 karena yang masih jadi harta adalah yang belum tayang. Yang belum tayang 8, maka kalikan 8 sehingga hasilnya 8 juta. Sehingga AJP per 31 Desember 2019 adalah iklan dibayar di muka di sebelah debit 8 juta dan beban iklan di sebelah kredit 8 juta. Lanjut ke soal yang kelima, yaitu dengan tabel. Kalau dengan tabel maka kita lihat soalnya di keterangan per 31 Desember. Di sini iklan untuk 12 kali terbit, iklan yang telah terbit 10 kali. Maka kita lihat tentang iklan. Nah, di tabel muncul beban iklan. Maka dikatakan bahwa neraca saldonya menggunakan perkiraan beban. Maka yang dicatat dalam AJP adalah yang masih jadi harta, maka debitnya hartanya dulu, baru kreditnya adalah beban. Hartanya berupa iklan dibayar di muka dan bebannya beban iklan. Untuk penghitungannya, tadi beban iklan 12 juta. Ini karena dalam ribuan, maka kita bacanya 12 juta dibagi dengan 12 karena 12 kali terbit. Kalikan 2 karena yang masih jadi harta adalah 2 kali. Karena telah terbit 10, maka logikanya yang belum terbit adalah 2. Maka kalikan 2, hasilnya 2 juta. Maka AJP-nya per 31 Desember 2018, iklan dibayar di muka 2 juta di sebelah debit dan beban iklan di sebelah kredit 2 juta. Untuk selanjutnya adalah contoh soal yang ke-6. Di sini neraca saldo tahun 2019 dari perusahaan Ijen View dengan menampilkan tabel. Maka kita lihat lagi untuk soalnya, keterangan per 31 Desember, iklan tersebut untuk 6 kali terbit. Nah, maka di sini kita lihat di tabelnya untuk iklan muncul beban iklan. Maka dikatakan bahwa neraca saldonya menggunakan perkiraan beban. Maka yang dicatat dalam AJP adalah yang masih jadi harta. Maka debitnya harta dulu, kreditnya baru beban. Hartanya berarti berupa iklan dibayar di muka, karena tadi berbicara mengenai iklan. Untuk menjadi harta maka menggunakan kata dibayar di muka. Jadi iklan dibayar di muka dan beban iklan. Nah, penghitungannya untuk nominalnya adalah beban iklan di sini dalam ribuan rupiah, sehingga 12 juta dibagi dengan 6 karena 6 kali terbit, kalikan 2 karena yang masih jadi harta atau yang belum terbit 2 kali, maka kalikan 2, hasilnya 4 juta, maka AJP-nya per 31 Desember 2019, iklan dibayar di muka ada di sebelah debit 4 juta dan beban iklan ada di sebelah kredit 4 juta. Nah, demikianlah untuk materi AJP beban dibayar di muka dengan tips bahwa untuk beban dibayar di muka pasti ada hubungannya dengan neraca saldo. Nanti
Maka kita lihat neraca saldonya sebagai pedoman untuk kita mengambil langkah menggunakan rumus yang mana, apakah rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Demikianlah materi yang saya sampaikan untuk AJP beban dibayar di muka. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan belajar.